Selamat pagi teman-teman. Mari kita sebelum memulai ibadah, mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman silakan duduk. Untuk memulai ibadah kita pujikan bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang
teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sekarang kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Selanjutnya kita pujikan Tuhan Yesus baik sambil bertepuk tangan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, kita pujikan terpujilah nama-Mu Tuhan sambil bertepuk tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Teman-teman silakan duduk. Untuk mempersiapkan firman Tuhan, kita pujikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan
kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Bahkan terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu boleh menerangi hati dan juga pikiran kami. Sehingga ketika firman diberitakan, kami sungguh boleh mengerti akan kehendak Tuhan dan hidup kami juga boleh semakin berpadanan dengan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu sendiri yang dalam kelemahan dan keterbatasan, supaya ketika firman diberitakan, sungguh kuasa Tuhan bekerja atasnya, setiap kata-kata yang keluar boleh menjadi berkat dan juga dapat dimengerti oleh setiap yang mendengar. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Bersyukur sekali kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kira-kira 1 bulan yang lalu, kalau kalian memperhatikan media sosial, baik itu YouTube, kemudian Instagram, Twitter, ramai sekali membicarakan tentang seorang anak muda Indonesia yang sukses berkarir musik di Amerika Serikat. Video wawancara dia dengan Najwa Shihab itu sempat menjadi trending topik di YouTube dan juga di Twitter. Saya yakin kalian pasti tahu siapa anak muda yang saya maksudkan ini. Dan bisa jadi kalian merupakan salah satu fans berat dari dia. Siapa lagi teman-teman kalau bukan Rich Brian, rapper muda asal Indonesia yang sekarang berkarir di Amerika Serikat di bawah suatu manajemen yaitu 88 Rising. Banyak orang yang selama ini meragukan apakah dia ini benar-benar orang Indonesia atau bukan. Karena kalau melihat dari cara dia berbicara itu benar-benar seperti kayak native speaker. Kemudian selain itu juga ditambah dengan gaya kesehariannya membuat orang-orang itu meragukan kalau dia ini benar-benar berasal dari Indonesia. Dia juga jarang sekali ditemukan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi waktu wawancara dengan Najwa Shihab, dia katakan dengan tegas dan juga lantang kalau ya saya adalah orang Indonesia. Dan meskipun dia tidak begitu lancar menggunakan bahasa Indonesia karena memang sehari-harinya dia harus berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi dia lancar sekali menggunakan bahasa Indonesia. Dan dia juga katakan kalau dirinya sangat cinta dengan Indonesia. Dan dengan bangga dia katakan kepada setiap orang yang dia temui di Amerika kalau dia itu merupakan penyanyi yang berasal dari Indonesia.
Meskipun Rich Brian sudah sukses berkarir di Amerika Serikat, nyatanya dia itu tidak pernah melupakan tanah airnya. Ketika orang-orang di luar merasa malu menjadi warga negara Indonesia, Rich Brian justru bangga menyatakan kalau dirinya itu berasal dari Indonesia. Dan dia katakan itu kepada semua orang, kepada seluruh dunia. Dia bukan hanya mengatakan itu pada saat wawancara, tapi dia juga menegaskan bahwa dalam setiap karya-karya yang selama ini dia buat, lagu yang dia ciptakan sebetulnya menceritakan bagaimana kehidupannya ketika berada di Indonesia. Rich Brian bangga dengan identitas dirinya sebagai warga negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan kita? Seberapa bangga teman-teman dan juga saya terhadap bangsa Indonesia ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan tema kita yaitu hati bagi bangsa. Dan saya mau melandasinya dari Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Dan kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-11. Karena harusnya kita baca satu perikop tapi terlalu panjang, jadi Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk teman-teman, demikianlah firman Tuhan, doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku berada di Puri Susan. Datanglah Hanani seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ayat yang ke-11 terakhir, ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, ternyata bukan hanya pada zaman sekarang saja kita menemukan orang-orang yang memiliki hati bagi bangsanya. Tetapi Alkitab hari ini mencatat bahwa ada seorang umat Tuhan dalam perjanjian lama juga sama-sama mencintai bangsanya. Dia punya hati bagi bangsanya. Dia gak hanya sekedar tinggal di tengah-tengah bangsa itu, tapi bangsa itu ada di dalam hatinya. Nah, umat Tuhan yang saya maksudkan di sini adalah Nehemia. Saya mau mengajak kalian untuk kenal lebih dekat siapa sebetulnya Nehemia itu. Kalau kalian perhatikan dalam ayat yang pertama, dikatakan di sana kalau Nehemia itu tinggal di Puri Susan yang letaknya itu ada di istana Persia, di negara Persia. Nehemia sendiri sebetulnya merupakan seseorang yang berasal dari Yerusalem. Dan tempat itu sangat jauh sekali dari Persia. Keberadaan Nehemia di Persia itu untuk bekerja. Ayat ke-11 dia menyatakan identitas pribadi dia bahwa di Persia itu dia bekerja sebagai seorang juru minuman. Nah, tugas yang harus dikerjakan oleh seorang juru minuman yaitu mencicipi minuman yang akan diminum oleh raja. Nehemia harus memastikan apakah minuman ini aman atau tidak untuk diminum oleh raja. Dan kalau ternyata minuman itu mengandung racun, maka Nehemia akan menjadi orang pertama yang terlebih dahulu mati. Kira-kira demikian teman-teman, tugas yang harus dikerjakan oleh seorang Nehemia. Mirip seperti apa yang terjadi pada masa kini.
Seorang presiden, seorang raja atau juga ratu pasti memiliki seseorang yang khusus dipekerjakan untuk mencicipi makanan ataupun juga minuman mereka. Meskipun dari segi karir Nehemia itu sudah sangat sukses, kemudian mendapatkan penghasilan yang banyak tentunya karena dia bekerja di pemerintahan dan punya jabatan yang tinggi di istana. Dia bisa bertemu dengan raja itu kapan saja, tapi bukan berarti Nehemia melupakan tanah airnya, yaitu Yerusalem. Nehemia memiliki hati bagi bangsanya dan Tuhan juga rindu agar kita remaja agape punya hati bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kita bukan hanya sekedar tinggal makan minum di tanah Indonesia, tapi Indonesia itu ada di dalam hati kita. Kita punya hati bagi bangsa kita. Meskipun teman-teman kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia juga memiliki banyak sekali kekurangan. Tapi bukan suatu kebetulan kalau Tuhan itu menempatkan teman-teman dan juga saya di Indonesia ini. Tuhan ingin agar kita mengerjakan sesuatu bagi Indonesia dan bukan hanya sekedar mengkritik kekurangan-kekurangannya. Lalu sikap apa saja yang harus kita kembangkan untuk menunjukkan kalau benar Indonesia itu ada di dalam hati setiap kita. Yang pertama teman-teman yang harus kita lakukan yaitu kembangkanlah sikap peduli. Mengembangkan sikap peduli. Kita harus peduli dengan keadaan sekitar kita, kondisi sekitar kita. Kita tidak bisa acuh tak acuh dengan lingkungan, dengan Indonesia. Teman-teman, hal yang sama juga diperlihatkan oleh Nehemia. Meskipun kondisi dia sekarang itu ada di Puri Susan, sangat baik sekali keadaannya dia, tapi dia tidak pernah lupa dengan tanah airnya, yaitu Yerusalem. Tinggal jauh dari negara asalnya, memang membuat pengetahuan dari Nehemia tentang kondisi atau keadaan terbaru Yerusalem itu sangat sedikit, bahkan mungkin dia tidak tahu kabar terbaru dari Yerusalem. Meskipun demikian teman-teman, dia tidak tinggal diam. Nehemia mencari tahu bagaimana keadaan terkini dari Yerusalem. Ketika dia mengetahui bahwa Hanani, salah seorang dari saudaranya dan juga beberapa orang dari Yerusalem itu datang ke Persia, Nehemia dengan segera menanyakan bagaimana kabar terbaru dari Yerusalem. Apa saja yang selama ini terjadi ketika dia meninggalkan negaranya, Yerusalem itu. Nehemia menanyakan tentang kesejahteraan Yerusalem, bagaimana keadaan penduduknya pada saat itu. Dan dia sangat tertarik untuk mengetahui keadaan terkini dari Yerusalem. Saya nggak tahu bagaimana dengan kita, dengan teman-teman. Seberapa tertariknyakah kalian untuk mengetahui hal apa yang saat ini terjadi di Indonesia? Apakah kalian dalam keseharian pernah menyempatkan diri untuk menonton berita atau paling tidak membaca berita yang sebetulnya sekarang ini jauh lebih mudah untuk kita dapatkan? Kalian hanya tinggal memasang aplikasi dari berita tertentu, Liputan 6, Kompas.com, dan lain sebagainya, atau hanya sekedar membuka webnya. Tapi memang teman-teman harus diakui bahwa menonton TV, membaca berita, itu terkadang menjadi sesuatu yang sangat membosankan sekali untuk dilakukan. Bahkan saya pun ketika masih sekolah minggu, masih remaja, saya juga tidak begitu tertarik untuk membaca ataupun juga menonton berita. Karena memang kalau untuk di zaman sekarang itu jauh lebih menarik kalau kita itu bermain games, kemudian nonton YouTube dan mengerjakan hal-hal lainnya yang jauh lebih menyenangkan.
Tapi teman-teman, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai warga negara yang sudah lama tinggal bertahun-tahun di Indonesia, kita harus punya hati bagi bangsa ini. Itu sebabnya kita harus mengembangkan rasa ingin tahu, kepedulian kita terhadap kondisi dan juga lingkungan sekitar kita. Mulai dari yang terkecil dulu. Mencari tahu keadaan terkini dari lingkungan sekitar di mana kalian tinggal. Kalian bisa mencari tahu bagaimana pandemi di lingkungan tempat tinggal kalian. Seberapa parahnya itu. Ada nggak tetangga kita, mungkin yang di kiri atau kanan kita yang kena? Atau satu RT, RW kita, satu ini kita ada nggak yang kena? Kita cari tahu itu. Kemudian nanti meluas lagi ke daerah Jawa Timur. Kira-kira Jawa Timur ini masuk ke zona yang mana ya dalam pandemi ini? Kalau kita bicara tentang situasi saat ini. Apakah di zona hitam? Atau sekarang sudah di zona merah? Atau mungkin sekarang di zona oranye? Cari tahu itu teman-teman. Atau contoh yang lainnya, kapan pilkada itu dilakukan di daerah Jawa Timur? Kemudian mulai meluas. Ya, mulai meluas ke Indonesia. Kira-kira apa yang sekarang ini sedang happening? Kita mungkin memang gak akan bisa mengetahui secara detail apa yang terjadi di Indonesia atau bahkan di lingkungan tempat kalian tinggal. Tapi paling tidak kalian tahu apa yang menjadi trending topik di Indonesia. Apa yang lagi happening banget, kejadian apa di lingkungan tempat kalian tinggal. Tumbuhkanlah teman-teman rasa ingin tahu, kepedulian itu terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita bukan hanya sekedar numpang tinggal saja di Indonesia, tapi kita juga tahu setiap perkembangan-perkembangan yang ada. Tidak perlu detail, tapi paling tidak kalian tahu yang sedang ramai dibicarakan. Itu yang pertama teman-teman, yaitu mengembangkan sikap peduli. Mencari tahu kondisi terkini dari lingkungan sekitar kita. Yang kedua teman-teman yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa ya saya punya hati bagi bangsa Indonesia, yaitu dengan berdoa. Setelah kita tahu kejadian apa yang terkini di lingkungan sekitar kita, mulai dari tetangga kita yang paling terdekat, kemudian meluas di mana tempat daerah kalian tinggal dan juga ke Indonesia secara lebih luas lagi. Ingat teman-teman, kalian mungkin memang gak akan mendapatkan berita secara mendetail. Mungkin kalian gak tahu secara detail, tapi paling tidak kalian tahu kejadian yang sedang dibicarakan. Tapi tidak hanya berhenti di sekedar tahu, tapi kalian juga membawa pergumulan itu di dalam doa. Bawalah setiap hal yang terjadi dalam Indonesia, pada Indonesia ini dalam doa. Firman Tuhan mencatat bahwa Nehemia juga melakukan hal yang sama. Bahkan dia lebih dari sekedar berdoa. Nanti kalian akan menemukan pada ayat yang keempat dicatat bahwa di sana dia itu juga berpuasa. Setelah dia dengar apa yang terjadi di Yerusalem dan bagaimana keadaan penduduknya saat itu kalau mereka sedang terancam bahaya, dikatakan kalau Nehemia itu langsung terduduk, dia menangis, dia berkabung selama beberapa hari, bahkan ada penafsir yang mengatakan itu terjadi selama beberapa bulan. Dan dalam perkabungannya itu Nehemia berpuasa dan juga berdoa, membawa permasalahan negaranya itu kepada Tuhan. Kenapa teman-teman Nehemia begitu sedih? Ternyata dari informasi Hanani, dia mengetahui bahwa ternyata penduduk Yerusalem itu sedang dalam kesulitan yang besar. Mereka itu sedang berada dalam ancaman bahaya. Karena tembok dan juga pintu-pintu gerbang mereka itu sudah hancur karena dirobohkan. Ini merupakan satu keadaan yang sangat mengejutkan sekali bagi Nehemia. Dan ini merupakan satu tanda bahaya sebetulnya.
Karena pada masa itu teman-teman, kota itu tanpa gerbang, tanpa tembok, itu hampir bisa dikatakan bukanlah sebuah kota. Kedua hal itu sangat penting sekali teman-teman secara khusus untuk pertahanan. Itu sebabnya pada zaman dahulu tembok-tembok dan juga pintu-pintu gerbangnya itu dibangun dengan sangat tinggi dan juga kokoh. Sehingga kalau kota itu sudah tidak punya gerbang, sudah tidak punya tembok lagi, bahaya itu sebetulnya sedang mengintai. Nah, hal ini membuat hati dari Nehemia itu menjadi gelisah sekali, dan dia mengekspresikan kegelisahan, kesedihannya itu dengan menangis. Dia juga berdoa dan berpuasa bagi bangsanya. Puasa dilakukan oleh Nehemia sebagai tanda bahwa dirinya benar-benar sungguh-sungguh bergumul, merasa sangat sedih, hancur sekali hatinya mendengar keadaan kota yang dia sayangi, negara yang dia sayangi, yaitu Yerusalem. Saya nggak tahu bagaimana perasaan kalian ketika kalian menonton atau baca berita tentang Surabaya atau tentang Indonesia. Bagaimanakah perasaan kalian? Kalau itu adalah satu berita yang baik, berisikan tentang kemajuan, tentu kita merasa senang. Dan kalau merasa senang, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Tapi jika yang kita dengar itu adalah sesuatu yang buruk, bagaimana perasaan kalian juga? Apakah perasaan kalian itu biasa saja karena merasa tidak ada hubungannya dengan kita dan saya juga masih baik-baik saja, jadi ya biarkanlah yang terjadi terjadilah, toh tidak terjadi pada saya. Atau kalaupun kita merasa sedih, adakah satu tindakan khusus yang kalian lakukan? Apa ekspresi, bagaimana cara kalian mengekspresikan kesedihan itu terhadap negara ini, terhadap daerah tempat kalian tinggal? Pagi hari ini teman-teman, Tuhan ingatkan kita, ketika mendapatkan berita, entah itu sesuatu yang baik atau tidak baik tentang bangsa kita, marilah kita membawanya kepada Tuhan di dalam doa. Milikilah hati bagi bangsa, bukan hanya dengan mencari tahu keadaan saja, kemudian tidak ada sesuatu yang kita lakukan, tapi marilah kita berdoa. Dalam doa kita bisa menaikkan pujian kita, rasa syukur kita, perasaan hormat kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih memelihara bangsa kita, masih memelihara daerah kita. Dan dia masih memberikan pertolongan kepada kita meskipun ada banyak tantangan yang juga persoalan yang dihadapi oleh Indonesia. Dan jangan lupa pula dalam doa itu kita bukan hanya sekedar menaikkan syukur, tapi mintalah pengampunan dari Tuhan atas setiap dosa yang sudah dilakukan. Kita bukan hanya minta pengampunan atas dosa yang kita lakukan, tetapi mintalah agar Tuhan juga mengampuni bangsa kita. Kenapa? Karena kita juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Jadi waktu berdoa, jangan lupa minta agar Tuhan mengampuni dosa yang dilakukan oleh bangsa kita, oleh para pemimpin kita, ataupun juga oleh masyarakat Indonesia. Meski Tuhan itu tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong kita, telinganya juga tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa kita, tapi dosa itu juga bisa menjadi satu penghalang antara kita dengan Tuhan. Dosa juga bisa menjauhkan berkat Tuhan itu bagi kita maupun bagi bangsa kita. Setelah memohon pengampunan dari Tuhan, mintalah teman-teman kepada Tuhan agar Tuhan itu memberkati bangsa kita. Agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintahan kita untuk menjalankan roda pemerintahan. Tuhan kasih hikmat untuk bisa keluar dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Jadi dua sikap yang harus kita kembangkan agar kita memiliki hati bagi bangsa, yaitu sikap peduli. Dan yang kedua, berdoa. Doakan untuk negeri kita ini, Indonesia. Yang ketiga teman-teman, terakhir yang bisa kita lakukan,
sebagai sikap kita bahwa Indonesia itu benar-benar ada di dalam hati kita, yaitu dengan memiliki kerinduan untuk membantu. Tidak cukup teman-teman hanya dengan mencari tahu kondisi terkini kemudian mendoakan kemajuan bangsa ini, tapi turutlah mengambil bagian dalam membangun bangsa. Ada tindakan konkret yang harus kita lakukan. Waktu Nehemia mengakhiri doanya teman-teman, dia mohon pertolongan Tuhan supaya menyertai dia dalam sebuah misi yang mau dia jalankan. Nehemia rindu teman-teman, bukan hanya sekedar mendoakan tapi juga mengambil bagian secara langsung untuk membangun bangsanya. Misi apa yang sebetulnya ingin Nehemia lakukan? Misi yang hendak dia lakukan yaitu dia mau mendekati raja pada waktu yang tepat. Nanti kalau kalian baca selanjutnya di pasal yang kedua, Nehemia itu nantinya akan minta izin kepada raja untuk pulang ke kampung halamannya membangun negerinya. Itu sebabnya teman-teman, pada akhir doanya dia minta hikmat dari Tuhan, kira-kira kapan waktu yang pas untuk dia menghadap raja. Karena ingat teman-teman, di ayat 11 itu dia mengungkapkan identitas dirinya, pekerjaan dia di Persia, yaitu menjadi seorang juru minuman raja. Itu artinya teman-teman, dia adalah pejabat tinggi dalam kerajaan, dan melalui pekerjaannya dia, Nehemia itu punya akses yang bebas untuk menghadap kepada raja dan membuatnya berpotensi untuk menjadi orang yang berpengaruh. Teman-teman, waktu Tuhan menempatkan kita sebagai warga Indonesia, pelajar dalam suatu sekolah tertentu, tinggal di lingkungan di mana kalian tinggal saat ini, itu bukanlah satu kebetulan. Tapi ada satu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau pakai kita untuk mengerjakan satu tugas tertentu bagi bangsa Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Apa tindakan konkret yang bisa saya dan juga teman-teman lakukan untuk membangun bangsa ini? Sebagai seorang pelajar, kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya kita berhasil dalam studi. Dan supaya kita berhasil dalam studi, kita bisa menjadi berkat melalui pekerjaan yang nantinya teman-teman lakukan. Atau sesederhana seperti sekarang ini, kita juga bisa mematuhi aturan kebijakan dari pemerintah, yaitu menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan juga menjaga kebersihan diri. Dari tindakan yang sederhana ini kita sudah membantu untuk membangun bangsa kita Indonesia supaya menjadi lebih sehat, supaya menjadi lebih baik lagi. Pandemi bisa cepat berakhir di negara kita. Nah, ini baru contoh kecil. Dan masih ada banyak hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk memajukan Indonesia ini. Maka teman-teman, di akhir dari khotbah saya ini, saya mau mengingatkan kepada setiap kita. Biarlah kita bukan hanya menjadi warga negara yang kerjaannya hanya mengkritik saja kekurangan-kekurangan Indonesia. Tapi jadilah warga negara yang punya hati bagi bangsa ini. Kita nggak hanya sekedar tinggal di Indonesia, tapi Indonesia tinggal di dalam hati kita. Karena itu, kembangkanlah sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, terhadap bangsa Indonesia. Dan doakanlah, bawalah itu ke dalam doa. Dan turutlah ambil bagian dalam kemajuan Indonesia. Ingat teman-teman, bukan suatu kebetulan Tuhan menempatkan kita di Indonesia atau di Surabaya ini. Tuhan ingin kita terlibat, berkarya secara nyata bagi Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa bukan suatu kebetulan kami tinggal di Indonesia, kami dibesarkan di Indonesia, tapi ada maksud dan tujuan Tuhan menempatkan kami. Tuhan ingin kami berkarya bagi Indonesia untuk kemuliaan Tuhan.
Karena itu biarlah Indonesia itu boleh ada di dalam hati setiap kami. Kami boleh mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Kami mau mendoakan Indonesia. Dan kami juga mau melakukan hal-hal sederhana, hal-hal konkret untuk memajukan Indonesia. Tolonglah kami ya Bapa, karena terkadang kami juga lemah dan terkadang kami juga terbatas. Tapi kiranya Tuhan terus bakar semangat itu, semangat untuk mencintai Indonesia dan semangat untuk membangun negeri kami ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita pujikan kembali bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa,
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kota kami Surabaya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami dari yang paling tertinggi, gubernur, sampai dengan yang paling rendah, RT, RW, dan juga lurah. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan dan juga hati yang dengan penuh kesungguhan untuk mengerjakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan yang sampai dengan hari ini masih bergumul mengenai corona. Kiranya Engkau juga berbelas kasih bagi bangsa dan juga negara kami. Sudah ada banyak hal yang dikerjakan oleh pemerintah untuk menangani corona ini. Dan kiranya Tuhan juga menolong supaya setiap usaha-usaha ini juga boleh membuahkan hasil yang baik. Dan tolong supaya kami masyarakat Indonesia juga bisa lebih peduli dengan kesehatan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk studi kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyadari bahwa studi ini sangatlah sulit untuk kami jalani, terutama di masa-masa sekarang karena kami harus sekolah di rumah. Tuhan tolong berikan kepada kami konsentrasi yang baik sehingga ketika guru mengajar, kami juga boleh memperhatikan dengan baik. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini juga dapat dipakai bagi pekerjaan di tempat ini. Dan berikan kepada kami sukacita ketika kami memberikannya. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk lagi dan doa berkat, teman-teman mari kita berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat firman Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah selesai, teman-teman silakan saat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.